Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katanya Kina. Kali ini Katanya Kina akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Exorcist tahun 1973. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang terbit tahun 1971 karya William Peter Blatty. Sudah siap? Let's go! Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Regan yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti orang kesurupan sampai memakan korban jiwa. Dan seperti apa kelanjutan kisahnya? Ini dia alur cerita movie Katanya Kina. Scene awal diperlihatkan sebuah aktivitas penggalian situs kuno di daerah Nineveh, Irak. Seorang penggali bernama Bapak Lancaster Marin tanpa sengaja menemukan sebuah batu yang berbentuk seperti makhluk yang aneh. Dan Bapak Marin menjelaskan bahwa itu adalah sebuah patung Pazuzu, simbol paganisme yang melambangkan setan. Scene selanjutnya berpindah ke Washington DC di mana ada seorang ibu hebat bernama Chris yang tiba-tiba mendengar suara aneh dari loteng rumahnya. Saat berada di dapur, Chris meminta pegawainya yang bernama Carl untuk mengecek dan membersihkan loteng rumahnya. Dan di sini kita tahu bahwa profesi Chris adalah seorang aktris. Scene kedua diperlihatkan seorang pastor muda bernama Damien Karas yang sedang menjenguk ibunya. Karena keadaan ibunya yang sakit-sakitan, Damien berencana membawa ibunya ke suatu tempat agar dia bisa merawat ibunya lebih leluasa. Namun, ibunya tidak mau. Keadaan seperti ini yang membuat Damien semakin tidak mempercayai Tuhan. Kembali lagi kepada Chris yang saat itu sedang bermain-main dengan anaknya yang bernama Regan di basement, tiba-tiba menemukan sebuah papan Ouija. Ketika Chris menanyakan dari mana Regan mendapatkan benda tersebut, Regan mengatakan bahwa dia menemukan papan tersebut di basement rumah mereka ini. Lalu Regan mengajari Chris bagaimana cara memainkan papan Ouija tersebut. Regan juga mengatakan dengan papan tersebut, Regan akhirnya mendapatkan seorang teman yang dia beri nama Kapten Howdy. Saat berada di kamar, Chris bertanya apa yang diinginkan Regan di hari ulang tahunnya. Namun Regan justru bertanya apakah ibunya masih mencintai ayahnya. Dan dari sini kita diberitahu kalau Chris adalah seorang ibu tunggal. Keesokan harinya, di ruangan lain Regan tanpa sengaja mendengar percakapan Chris di telepon yang sedang marah-marah karena mantan suaminya tidak peduli kepada Regan, bahkan di hari ulang tahun Regan. Di malam hari sesaat setelah Chris menerima sebuah telepon, Chris dikejutkan dengan kehadiran Regan yang sedang tertidur di sebelahnya. Saat Chris bertanya kenapa dia berada di kamar ibunya, Regan mengatakan karena ranjangnya bergoyang sendiri dan itu membuatnya tidak bisa tidur. Scene selanjutnya diperlihatkan seorang pastor yang sedang membawa bunga hias untuk hiasan gereja. Dan ketika meletakkan bunga di sisi patung Bunda Maria, pastor tersebut justru dibuat kaget dengan kondisi salah satu patung yang sudah dicoret-coret. Kembali lagi kepada Regan yang sedang diantar ibunya ke dokter untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Di sini terlihat jiwa Regan seperti telah diambil alih oleh iblis. Regan juga berkata kasar kepada dokter. Dan dokter menyampaikan tingkah laku Regan yang aneh ini kepada Chris. Dugaan sementara sang dokter, Regan mengalami gangguan saraf. Lalu dokter merekomendasikan Ritalin untuk dikonsumsi Regan. Selanjutnya diperlihatkan Pastor Damien yang mendapat kabar bahwa ibunya berada di rumah sakit. Terlihat ibu Damien seperti tidak menyukai Damien dan menganggap Damien tidak mau mengurusnya. Selang beberapa waktu, ibu Damien dikabarkan meninggal meskipun tidak diterangkan penyebabnya. Scene berikutnya, keanehan kembali terjadi di mana ketika Chris sedang mengadakan pesta di rumahnya. Tiba-tiba dikejutkan dengan perilaku Regan yang aneh, di mana Regan mengumpat dan buang air kecil di karpet. Seketika Chris mengajak Regan kembali ke kamar dan memandikannya. Ketika Chris berada di luar kamar, Chris kembali mendengar jeritan Regan. Saat Chris sampai di kamar Regan, betapa terkejutnya Chris melihat ranjang Regan berguncang seperti terkena gempa bumi. Keesokan harinya, Chris melarikan Regan ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Di sanalah untuk pertama kalinya Chris melihat sendiri sikap kasar Regan terhadap dokter dan juga perawat. Yang sebelumnya Chris tidak mempercayai pernyataan dokter bahwa Regan bertindak sangat kasar. Saat dokter mengecek hasil CT scan milik Regan, dokter justru tidak menemukan keanehan di sana dan kondisi fisik Regan dinyatakan sehat. Saat dokter datang ke rumah Chris, dokter dibuat terkejut dengan keadaan Regan yang terpental-pental di atas ranjang, dan dokter mengatakan itu hanyalah kejang. Saat suara Regan meraung-raung, dokter menghampirinya dan Regan justru menampar sang dokter. Bahkan Regan terus-terusan mengumpat namun bersuara seperti laki-laki tua. Keesokan harinya, saat Chris baru tiba di rumah, Chris tidak melihat siapapun. Lalu Chris segera menuju ke kamar Regan. Dan di sana Chris mendapati jendela kamar Regan yang sudah terbuka lebar dan mengakibatkan kamar Regan terasa sangat dingin. Saat Sharon teman Chris sampai di rumah, Chris langsung memarahi Sharon karena meninggalkan Regan sendirian di rumah. Namun Sharon mengatakan bahwa sebelum dia keluar rumah, dia telah menitipkan Regan kepada Dennings, teman Chris dan juga Sharon.
Di saat yang bersamaan datanglah Chuck yang juga teman Chris. Chuck mengabarkan kalau Denning ditemukan meninggal dunia di ujung tangga umum yang kebetulan posisi tangga tersebut berada di bawah jendela kamar Regan. Dan di saat yang bersamaan juga tiba-tiba Regan menuruni tangga rumah mereka dengan posisi badan terbalik dengan mulut mengeluarkan darah. Keesokan harinya, Regan ditemui oleh psikiater dan menjalani sesi hipnoterapi. Saat dilakukan interview, kejadian aneh mulai terjadi, di mana foto Regan yang terjatuh, hingga raungan suara Regan yang seperti seorang laki-laki. Scene lain menunjukkan di mana seorang detektif bernama Kinderman sedang membicarakan kasus kematian Dennings dengan Pastor Damien. Saat Kinderman berjalan-jalan di sekitar tempat di mana mayat Dennings ditemukan, tiba-tiba Kinderman menemukan sebuah patung yang bentuknya sama dengan yang dimiliki Pastor Merrin. Karena Kinderman merasa posisi tangga yang berada di bawah jendela kamar Regan, akhirnya Kinderman mengunjungi rumah Chris dan menanyakan beberapa hal perihal kematian Dennings. Sesaat setelah Kinderman pulang, Chris mendengar suara keributan dari kamar Regan. Dan ketika Chris masuk, Chris dibuat terkejut dengan pemandangan di kamar Regan di mana semua perabotan terbang seperti dilempar-lempar oleh sesuatu. Regan bahkan melakukan kekerasan terhadap Chris dan membuat Chris terjatuh hingga hampir saja Chris tertimpa lemari. Bahkan leher Regan mampu berputar hingga 180 derajat. Chris yang sudah terpuruk akhirnya mendatangi Pastor Damien untuk meminta bantuan. Padahal sebelumnya keluarga Chris ini adalah keluarga ateis. Chris bahkan memberitahu Pastor Damien bahwa yang membunuh Dennings adalah Regan. Malam harinya, ketika Pastor Damien mendatangi Regan, Regan sempat mempermainkan perasaan Pastor Damien yang masih merasa kehilangan atas kematian ibunya. Setiap hari Pastor Damien mendatangi Regan, namun kondisi Regan tidak kunjung membaik. Akhirnya berita tentang kondisi Regan sampai di telinga Pastor Merrin. Di hari berikutnya, akhirnya Pastor Merrin datang ke rumah Chris. Bersama dengan Pastor Damien, akhirnya mereka berdua melakukan pengusiran iblis di tubuh Regan. Tubuh Regan yang sudah dipenuhi banyak luka terlihat melayang ke langit-langit hingga membuat kedua pastor ini kewalahan dan memilih untuk beristirahat sejenak. Pastor Merrin yang tadinya berada di depan kamar dengan Pastor Damien tiba-tiba masuk seorang diri ke kamar Regan. Saat Pastor Damien hendak menyusul Pastor Merrin, Pastor Damien justru melihat tubuh Pastor Merrin sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Karena Pastor Damien tersulut emosi atas kejadian tersebut, akhirnya Pastor Damien menyerang Regan dan meminta iblis yang ada di tubuh Regan untuk berpindah ke tubuhnya. Setelah Pastor Damien dirasuki oleh iblis yang sebelumnya merasuki tubuh Regan, Pastor Damien langsung menjatuhkan dirinya keluar jendela kamar Regan. Persis seperti kematian Dennings. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Regan sembuh dari pengaruh iblis. Chris akhirnya mengajak Regan pindah. Pastor Dyer yang juga teman dari mendiang Pastor Damien memberikan kalung milik Pastor Damien yang sebelumnya ditemukan Sharon di kamar Regan agar disimpan kembali oleh Regan. Dan film pun selesai. Itu tadi alur cerita film The Exorcist yang rilis pada tahun 1973. Dari film ini kita bisa belajar bahwa setiap apa yang sudah ditakdirkan Tuhan akan menjadi hal yang indah suatu hari nanti. Jangan meragukan Tuhanmu karena setiap makhluk yang bernafas akan selalu dipenuhi ujian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya supaya katanya Kina bisa semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.